orang-orang baik. Jangan jadi orang baik agar gak gampang disakiti. Benarkah? Wah, orang baik itu identik dengan dikhianati, disakiti, dimanipulasi, dibohongi, dilukai. Makanya daripada kecewa, gak usah deh baik-baik sama orang lain. Kita mungkin pernah mendengar itu entah dari pengalaman hidup kita, atau dari curhatan seseorang, atau dari media, atau apapun, sehingga kita waspada. Dan akhirnya kita meraba-raba, iya ya, aku baik sama seseorang, tapi belum tentu orang itu baik sama aku. Kita seringnya kecewa karena kita menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita baik sama orang supaya orang itu baik sama kita. Kita baik sama orang untuk menyenangkan orang tersebut, ya. Karena kita nggak mau untuk ditinggalkan. Kita baik sama orang supaya kita mudah diajak berteman sama mereka. Banyak hal yang kita memasang ekspektasi sehingga kalau kita berbuat baik sama orang dan orang itu menyakiti kita, membalas kita dengan perlakuan buruk, gak sengaja melontarkan kata-kata yang gak bagus untuk kita, menghina kita, membuli kita, atau bahkan ngomongin kita di belakang, tentu aja sakit hati dan terluka. Kenapa ini terjadi padaku padahal aku udah baik sama dia? Kenapa dia tega banget menyakitiku? Ya, atau bahkan kita sering ya berbuat baik ya, jadi orang baik. Tapi kok banyak sekali orang yang jahat sama aku? Apa yang salah? Padahal aku kan orang baik. Dan akhirnya kamu mulai untuk tidak percaya lagi pada kebaikan. Itu semua karena kita memasang ekspektasi yang sangat tinggi agar mendapatkan balasan yang serupa. Itu keamanan yang kita pasang sebagai benteng. Kamu mungkin juga pernah mendengar bahwa ketika kita berharap pada manusia, maka siap-siap kecewa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita berbuat baik itu bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk supaya kita aman, ya, agar kita nggak kesepian, agar kita punya banyak teman, ya, agar kita ditolong orang lain, agar bla bla bla. Kita berbuat baik karena itu identitas kita. Ketika kita mengetahui siapa kita, ya, maka ya udah berbuat baik aja tanpa mengharapkan apapun, hingga suatu ketika kita mungkin nggak mendapatkan perbuatan baik seperti yang kita lakukan kepada orang tersebut, kita nggak akan kecewa-kecewa amat, karena kita udah melepaskan segala hal yang membuat ya kita kecewa dan terluka. Berbuat baik sebagai identitas diri kita, karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan segala kebaikannya membuat kita sampai saat ini mendapatkan banyak sekali kebaikan yang kalau kita hitung gak bisa karena terlalu banyaknya. Jadi jangan berharap apapun, jangan berharap pada manusia. Berbuat baik karena itu identitas kita, itu akan membebaskan, ya. Ketika kita berbuat baik, sebenarnya teman-teman ya, kebaikan itu akan kembali ke kita. Apa yang kita lemparkan, apapun itu, hal baik atau hal buruk, akan kembali pada kita. Ketika kita udah melepaskan kemelekatan agar mendapatkan balasan yang serupa, ya, mendapatkan perbuatan baik yang serupa, maka jiwa kita akan bebas. Ya udah, nggak apa-apa kalau misalkan orang itu nggak membalas, ya nggak apa-apa. Aku punya Tuhan yang maha besar, yang maha pengasih, maha penyayang. Aku punya ketulusan hati yang kalau misalkan itu disalahpahami, oh bukan urusanku. Urusanku adalah terus berbuat baik karena itu identitas diriku. Karena itu cerminan sifat Tuhan yang maha baik. Lepaskan hal-hal yang membuat kamu terbelenggu sehingga kamu ngerasa gak bebas ya, gak ringan dalam melangkah ketika kita masih menyimpan
hal-hal yang membuat amarah kita naik karena kita dijahati, kita disakiti, padahal kita baik sama mereka. Selalu berbuat baik karena kebaikan itu tidak akan pernah padam ya. Kebaikan itu akan selalu kembali kepada pemiliknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.